Di ketinggian berapa piring keramik bakal pecah? Ayo, kita cari tahu. Halo semuanya, gue Rakil dari Material Rakil. Sesuai dengan judul title-nya ya, kita bakal coba cari tahu nih, seberapa tinggi sih yang dibutuhkan untuk piring keramik ini yang gue punya di rumah ya, bakal pecah. Walaupun juga sayang ya harus dipecahin, tapi ya ini demi ilmu pengetahuan. For science. Karena gini konsepnya, kita tahu keramik itu gampang pecah, getas, dan ya tadi ya kalau jatuh ya pecah gitu. Tapi yang gue belum tahu adalah seberapa tinggi sih yang ngebuat dia beneran pecah. Dan karena ini channel Material Rakil ya, di akhir video ini bakal gue kasih tau nih teori dan alasan kenapa keramik itu gampang pecah. Makanya nih jangan lupa nonton sampai akhir ya, biar tahu rahasianya. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo kita eksperimen. Nah jadi nih, tadi gue sempat ukur dikit ya. Dari atas dan ke bawah piringnya itu kurang lebih jaraknya itu sekitar 1,5an cm. Jadi yang kita bakal lakukan adalah kita taruh ini di sini, oke? Ya kayak gitu. Nah sekarang gue bakal nyoba di level pertama, yaitu kita coba di ketinggian 5 cm. Oke? Jadi kita bakal taruh dia, karena tadi 5, kita tinggal tambahin 1,5 aja, berarti di 6,5 yang atasnya. Kita bakal mulai tesnya ya. Pertama, dari 5 cm. Ini kayaknya agak ketinggian juga sih, tapi ya kita coba aja lah ya. Oke, so kurang lebih di sini. Di 6,5. Testing. Level 1, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, dapat kita lihat piringnya masih selamat ya. Berarti dia selamat di level 1 di 5 cm. Jadi ini habis level 1 lah ya. Dia masih aman tuh. Belum ada pecah-pecahnya ya, masih aman. Kita lanjut ke level 2. Kita bakal naikin dari 5 ke 10 cm. Kita lihat apakah dia masih nggak pecah atau bakal pecah. Tulis di komen. Let's go. Sekarang kita lanjut ke 10 cm. Apakah dia bakal pecah atau enggak ya? Kalau di 10 berarti kita masukin ke 11,5 ya. Duh, gue takut lagi. Oke. 11,5. In the name of science, apakah ini maaf Allah juga sih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Apakah dia bakal pecah di 11,5 alias 10? Dalam 3, 2, 1. Iya, 11,5 ya. Dapat dilihat dia masih aman-aman aja, atau 10 cm lah ini ya. Di 10 cm dia masih aman-aman aja, jadi ya masih belum pecah. Oke, langsung aja lah ya ke level selanjutnya. Kita langsung naikin yang tadi awalnya 5, sekarang 10. Kita langsung cepetin aja kali ya, 20 di segini guys. Kita tes level 3. Apakah dia akan pecah atau enggak ya? 3, 2, 1. Oke. Wow. Dia kuat juga ternyata ya. Gue nggak nyangka bakal sekuat ini. Level 3 lolos ya. Di 20 cm dia masih nggak pecah. Gue pun kaget. Gue kira bakal pecah. Oke. 5 aman, 10 aman, 20 aman. Sekarang kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi ya. Ini level keempat dari penggaris alias paling atasnya. Ini kan penggaris sampai 30. Ya 32 sih. Ini penggaris sampai 32 cm. Which mean kita bisa taruh uji keempat atau level keempat di 30 cm. Ini gue naikin dikit ya karena kamera pun gak nangkep. Di 31,5 di sini. Level keberapa? Level 1 5 cm. Level 2 10 cm. Level 3 20 cm. Sekarang kita masuk ke level 4. Level ujung dari penggaris 30 cm. Kita uji. Apakah di 30 cm ini piring gue bakal pecah? Silahkan nih, tulis di komen nih. Udah mulai tinggi ya. Apakah dia bakal pecah atau enggak? 31,5. 3, 2, 1. Dan akhirnya piringnya pecah. Oke, sekarang gue lagi di TKP-nya ya. Tadi kita terjadi pemecahan piring di sini. Dapat dilihat di sini ya ada sedikit serpihan-serpihannya nih, masih ada beberapa. Jangan serpihan yang pecah. Tuh.
di beberapa titiknya. Yang putih-putih ini. Dan ini korbannya guys. Dia sudah tidak bersama kita. Piring rumah gua. Sedih banget. Tapi lihat ya. Pecahannya, pecahan yang sangat getas ya. Dia ngebagi dua doang. Bukan pecah yang semuanya pecah, tapi dia kebagi dua. Dan kalau lihat di sini, gue juga bersadar nih. Ternyata di belakangnya, ini SN ya, yang ini kebalik. Karena kalau kita baca ya, ini SN dan bisa dibaca ini, tuh porcelainware ya, dari porcelain. Sekarang kita udah tahu nih, di ketinggian berapa piring porselen ini bakal pecah. Dan ya, kita tahu jawabannya di 30 cm dia pecah. Ini eksperimen yang menarik ya, karena gue juga kepo sebenarnya. Dan gue kira 20 cm itu bakal pecah. Karena enggak, di 30 baru dipecah. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih dipecah? Kenapa piring keramik ini lebih getas, lebih mudah rapuh, dan bisa gampang pecah dibandingkan misalkan piring logam ataupun piring plastik? Pernah kepikiran nggak? Dan sini, waktunya material Rakil bersinar. Gue bakal jelasin lu pada nih kenapa keramik itu sifatnya getas. Jadi tunggu apa lagi? Sini, gue jelasin. Halo semuanya, gue Rakil tapi versi animasinya ya, atau animenya. Nah, kali ini gue bakal jelasin dikit nih, kenapa piring keramik yang tadi lu lihat bisa pecah. 2, 1. Nah, walaupun cuma kita lempar dari 30 cm aja ya, piring keramik ini pecah. Kalau misalkan kita ganti nih materialnya ya, misalkan piringnya dari logam atau plastik, ya lu pada tau lah dia nggak pecah. Hal ini dikarenakan keramik itu nggak mudah dilelehin kayak plastik dan logam. Makanya nih, dia diproses dengan metode yang namanya sintering. Konsep dari sintering ini adalah dia dipanasin nih, tapi nggak sepanas itu sampai meleleh, cuman kayak meleleh tapi sebagian aja gitu. Nah, makanya nih kalau kalian lihat di gambar ini, dapat dilihat ya, dia tuh masih ada rongga-rongga yang kosong, atau kita sebut dengan porositas. Nah, porositas inilah yang merupakan cacat pada keramik. Dan tentunya ketika dikasih tegangan yang tinggi ya, dia bisa menjadi konsentrasi tegangan alias tempat awal mulanya kerusakan. Dan karena porositasnya ada banyak, retakannya jadi mudah merambat. Dan tentunya memudahkannya untuk pecah. Tapi selain itu, ada teori lain yang menarik. Selain dari pemrosesannya ya, keramik ini ikatannya pun berbeda. Dia terbentuk umumnya dari ikatan ionik. Berarti nih, penyusun-penyusunnya itu dalam bentuk-bentuk ion yang positif maupun negatif. Tentunya ikatan ionik ini hanya terbentuk apabila muatannya itu berbeda jenis, supaya dia saling tarik-menarik. Akan tetapi, kalau misalkan dia terkena benturan nih piringnya, ion-ion di dalamnya pun bisa bergeser. Yang awalnya positif ketemu negatif, atau berbeda jenis ya muatannya, malah justru positif ketemu positif, dan negatif ketemu negatif. Dan ya hukum alamnya ya, apabila dia sesama jenis, tentunya dia bakal tolak-menolak. Dan ini juga dapat berkontribusi nih, kenapa dia mudah pecah dan getas. Dan sekarang kalian ngerti nih, kenapa keramik lebih mudah pecah dibandingkan material yang lain. Oh ya tentunya, tadi juga jadi tahu kan, piring di rumah gua bisa pecah di ketinggian 30 cm. Dah segitu dulu aja. Thank you banget nih udah mau nonton sampai akhir. Boleh banget nih klik tombol like-nya dan subscribe juga ya ke akun gua. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you, bye-bye. 2, 1.